Jadi pertama kali dulu saya itu peserta mukhoyam Al-Quran yang pertama, angkatan pertama. Saat itu saya belum menikah, jadi baru lulus kuliah seperti itu. Salah satu pematerinya itu Ustazah Nur Jannah, yang kebetulan beliau itu pernah mendampingi Ustazah Yusroh almarhumah ya ke Palestina. Nah, saat itu beliau bercerita bahwa salah satu yang membuat orang-orang Yahudi itu gentar terhadap orang Palestina, ya. Padahal orang Palestina itu dalam kondisi kekurangan dan lain sebagainya seperti kita ketahui bersama. Tetapi yang membuat mereka gentar adalah anak-anak mereka yang usianya masih 2 tahun, 3 tahun. Tetapi ketika mereka bermain yang terlafazkan Ar-Rahman Al Quran atau Wan Najmi Idza Hawa, seperti itu. Sehingga tidak heran ketika sasaran Yahudi itu memang yang ditembaki anak-anak kecil. Ya, jadi Yahudi itu bagaimana caranya? Orang-orang Palestina itu jauh dari Al-Quran. Orang-orang tuanya dibiarkan hidup dan anak-anak kecil ditembaki gitu. Karena memang mereka sangat takut dengan apa yang dilantunkan oleh anak-anak kecil itu. Kenapa orang-orang Palestina sedemikian mengajarkan anaknya dari kecil gitu ya? Jadi saat itu saya bertanya, saya ingat saat itu saya bertanya, Pak Ustazah, bagaimana caranya kok bisa anak-anak tersebut itu masih kecil dan mereka belum bisa fokus ya, 2 tahun kan masih ngompol, masih pakai popok gitu. Tapi kok bisa yang keluar itu ayat-ayat Al-Quran. Ternyata memang orang Palestina itu melihat orang Yahudi itu juga sama. Ketika anak-anak mereka itu masih kecil, itu sudah didoktrin. Ketika makan, ketika bermain itu didoktrin bahwa itu tanah kita harus berebut dan sebagainya. Nah, sama orang Palestina pun demikian. Dan kita akan memenangkannya dengan Al-Quran. Maka setiap keluarga di sana itu benar-benar mendidik anaknya dari kecil itu sambil ngelapin anaknya, sambil ini dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu mereka itu yaitu tadi mentalkin dan sebagainya gitu. Dan di sana itu mukhoyam Al-Quran itu memang sangat seperti sebuah kewajiban, ada programnya, terutama ketika pas liburan. Itu yang diikuti anak-anak kecil ya. Yang ikuti itu anak-anak kecil banyak dan selama 1 bulan mereka disuruh menghafal 30 juz kalau dengan 3 hari ya. Disuruhnya tilawah. Di sana tuh targetnya 30 juz, rata-rata anak-anak yang mengikuti mukhoyam itu IQ-nya itu di atas rata-rata. Karena memang dikondisikan dari sejak kecilnya itu orang tuanya itu mengondisikan bersama Al-Quran. Dan memang anak kecil itu usia 0 sampai 5 ya mungkin ya. Saya lupa karena saya banyak referensi yang saya simak, kan banyak sarannya di YouTube dan sebagainya. Jadi anak usia balita itu memang mereka tidak bisa fokus. Tetapi indera pertama kali yang aktif adalah pendengaran. Bahkan indera pendengaran itu pendengaran itu kalinya maksudnya mereka sudah aktif sejak mereka itu di dalam kandungan. Jadi sudah bisa mendengar. Dan kita ketika menghafal Al-Quran jangan hanya mengandalkan satu indera saja. Ketika masih di kandungan, anak kita sudah bisa menghafal Al-Quran dengan apa? Indera pendengaran dan otaknya sedang berkembang. Nah, ini juga salah satu metode bagaimana di kerajaan Turki Utsmani ya, yang ketika dulu berkuasa gitu ya. Itu memang istri para raja ketika sedang hamil itu dikarantina, disuruh menghatamkan Al-Quran sekian kali gitu ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan pemimpin yang yang ditakuti gitu ya, yang berkualitas lah. Maka lahir seperti Muhammad Al-Fatih gitu. Ya, jadi memang kalau ingin dimudahkan gitu ya, anak-anak kita bersama Al-Quran, memang yang pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri ya. Orang tua itu sendiri kejujuran keinginannya terhadap Allah disampaikan. Kemudian pertama itu ya keinginannya itu keinginan yang jujur, sehingga ketika kita memiliki keinginan yang jujur, Allah itu tiba-tiba yang mengarahkan. Kadang-kadang kita itu tidak paham ya, maksudnya kok tiba-tiba gini, tiba-tiba begitu.
Itu ya seperti itu ya. Jadi keinginan yang jujur, kemudian juga doa gitu ya, doa. Saya tuh memang dulu itu kan peserta yang belum menikah diantaranya saya gitu. Dulu itu sering sekali dibully gitu ya, siapa yang masih jomblo gitu. Sederhana gitu. Iya, karena dari Jawa Tengah saya saja yang belum menikah gitu ya. Nah saat saya dibully gitu, saya banyak berdoa. Salah satunya adalah supaya ya, tapi karena terinspirasi dengan Ustazah Nurjana tadi ya, cerita beliau gitu ya, bahwasanya salah satu yang bisa menjaga Palestina meskipun dihancurkan sedemikian tapi masih tetap utuh dijaga oleh Allah karena mereka dalam menjaga Al-Quran. Nah ini mengapa kemudian saat ini Mukoyam itu menjamur juga salah satunya karena menyadur konsep tersebut, supaya lembaga kita masih tetap utuh dan dijaga Allah, supaya keluarga kita tetap utuh dan dijaga Allah, maka salah satu upaya adalah kita menjaganya dengan Al-Quran, termasuk anak-anak kita. Baik, mungkin selanjutnya ke teknis, Ustaz. Maksudnya keseharian Mbak Maryam ya. Jadi Mbak Maryam itu sejak lahir gitu ya, saya perdengarkan juz 30 saja. Kalau kemampuan kemudian tidak diasah kan akhirnya tumpul. Dan itu tadi kita niatkan ini supaya anak kita mudah untuk, karena anak-anak itu sebetulnya kadang-kadang itu kayak nggak fokus gitu ya, main tapi tiba-tiba bunyi gitu. Tiba-tiba bunyi gitu ya. Dan salah satu keresahan saya itu saat itu Mbak Maryam ini usia 3 tahun gitu ya. Itu pas itu dia itu karena masih kecil, anak-anak kami tinggal di Pondok Jalan Quran Semarang itu ya. Saat itu sedang gladi bersih wisuda. Nah saat gladi bersih itu panitia itu memutar nasibnya Syekh Misyari Rashid yang Rahman itu. Padahal Mbak Maryam itu saat itu tidak main gitu ya. Kemudian dan baru kali itu mendengar lagu itu. Dan itu pun durasinya sangat sebentar, sore juga sebentar. Pulang-pulang dia bunyi membawa lagu tersebut. Padahal itu bahasa Arab. Bunyi. Saya merasa khawatir. Coba kalau yang dia dengar itu yang tidak seperti itu kan masih bagus ya. Sejak saat itu saya, wah, kalau begini caranya berarti memang harus lebih banyak Al-Quran yang masuk ke dalam telinganya. Ya itu 3 tahun. Kemudian 3 tahun sudah mulai saya talqin, 3 tahun mendengar sudah saya talqin. Kemudian saya mencari ini juga rumah Quran yang untuk anak kecil gitu ya. Kebetulan pas itu di Semarang belum ada. Kemudian saya nemu di Solo. Di Solo itu ada, terus saya daftar dan sanggup laju sepekan 2 kali. Solo Semarang itu ya. Ya Mbak Maryam kan masih kecil, belum ngerti. Nah saat saya sudah mendaftar, sudah siap mau registrasi, ternyata alhamdulillah saya itu tadi yang menunjukkan di Semarang itu ada loh yang anak-anak kecil pada menghafal gitu kan. Dimana kita langsung ke sana, saya dan suami gitu ya. Ternyata betul gitu ya, di sana itu anak kecil pada hafalan, pada maksudnya itu ringan sekali mereka itu melantunkan ayat Al-Quran gitu ya. Saat itu pendaftaran sudah ditutup Bapak Ibu gitu ya. Waduh berarti ini nanti paling 6 bulan atau 1 tahun lagi. Saat itu 3 tahun 3 bulan usianya. Tetapi alhamdulillah saat itu Maryam itu disuruh membaca, orang membaca siapa ya? Ya tadi bunyi lah seperti itu. Dan dia itu bisa 1 halaman surat An-Naba. Saya juga merasa tidak ngajarin. Maksudnya itu karena mungkin dia sudah bayi sudah saya perdengarkan gitu kan. Kemudian alhamdulillah Allah pertemukan ya tadi itu pun jalan dari Allah, tidak ada yang menunjukkan. Kemudian saya ke situ mendaftarkan karena memang anak sekecil itu kalau tidak ada komunitasnya juga akan sulit. Ya. Kemudian alhamdulillah nemu tahfidz Quran balita di situ menggunakan metode tabarok. Nah di metode ketika sudah metode tabarok ini kemudian kami berusaha menerapkan apa yang di sekolah kami terapkan di rumah. Ya. Jadi ketika menghafal juz 30 itu masih mendengar 1 hari itu 20 kali. Dia itu misalkan 1 hari mendengar surat An-Naba 20 kali ya. Kemudian mendengar 20 kali, setelah sudah mendengar kita talqin. Nanti ngikutin anakku, mengikutin dan sedapatnya. Alhamdulillah
kemudian sampai akhirnya dapat 1 juz dan bisa menyetorkan saat itu setengah juz sekali duduk karena masih kecil ya, 3,5 tahun, dan itu pun alhamdulillah kategori yang bisa anteng lembut, alhamdulillah sudah terpola namanya. Dan Allah mudahkan karena kan juga nggak mungkin saya fokus satu anak saja gitu kan, tapi juga anak kedua dan ketiga juga perlu gitu ya. Dan alhamdulillah juga karena adik-adiknya itu karena sudah terbiasa melihat mbaknya sehingga sudah tidak asing lagi maksudnya kegiatan seperti itu. Adiknya sekarang usia 5 tahun, alhamdulillah 7 juz ya. Itu semuanya kemudahan dari Allah juga. Jadi ya kami juga merasa itu yang ngajarin saya pernah speaker itu rusak ya. Saya itu merekam suara saya di HP ya Pak Marin, dengarkan 20 kali gitu kan, pakai suaranya Umi ya. Jadi dia ngikutin, tapi ketika speakernya bener milih pakai siapa, pakai suaranya Umi, pakai saya aja. Ya. Seperti itu. Jadi hanya memakai speaker kemudian musaf gitu ya. Kemudian tilawah itu ya alhamdulillah sekarang sudah inilah, maksudnya tuh sudah lancar meskipun mungkin ada tajwid yang salah. Itu Mbak Maryam bisa membaca tilawah 3 ayat itu kayak ini yang mana ya, ini mau membaca juz 16 ya. Ini belum dihafal karena baru hafal juz 1 sampai 12, kemudian 29 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibani qad balaghta min ladunni uzra. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha fa'abau ay yughayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ya itu tilawah, jadi yang dia sama sekali belum hafal ya. Dan itu sudah tersimak oleh saya 30 juz dia tilawahnya. Tersimak kalau nggak salah 2 kali, kemudian saya lepas ketika yang gelombang ketiga ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ritme ya itu tadi ya, anak-anak itu memang mengikuti orang tuanya gitu ya. Jadi anak-anak kalau alhamdulillah kemarin itu juga maksudnya itu bangun subuh sudah bangun gitu. Maksudnya kalau dulu itu sebelum dia mengenal enaknya tidur usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu masih sering bangun kan dia. Itu adzan subuh otomatis bangun. Sekarang sejak SD, berarti usia 6, sekarang 7 tahun. Itu karena sudah kenal enaknya tidur. Kemudian, ya betul Ibu Bapak. Kemudian juga sudah banyak aktivitas sekolah, juga sudah banyak pelajaran.